konon katanya ini bukan orang Islam di makom yang Bib Husain bin Abi Bakar Al-Idris yang punya julukan luar batang itu dulu pernah ada orang dari Tiongkok ini yang menghentikan Romo Yai dinghentikai oleh Doro Habib. Pada waktu itu ada orang Tiongkok yang benar-benar mengagumi karomahnya Bib luar batang. Lah ketika dia berlayar itu kapalnya dihantam oleh ombak yang begitu dahsyat. Sampai bahasanya anaknya dia itu hilang. Itu pada non muslim. Tapi dia meyakini karomahnya Bib luar batang. Sampai dicari dari beberapa penjuru, baik dari darat, dari laut, tim SAR tetap mencari, itu tidak ada ketemu. Tapi beliau ingat bahwa karomahnya Bib Husain yang punya julukan Bib luar batang itu begitu dahsyat. Beliau cuman menyebut, wahai Bib luar batang, wahai Bib luar batang, wahai Bib luar batang, tunjukkan karomahmu, tunjukkan keramatmu. Saya minta tolong anak saya, wahai Bib luar batang. Dengan keyakinannya dia, dengan keteguhannya dia, yakin seyakin-yakinnya. Kan tidak masuk akal, di dalam laut kok masih ada batu benar-benar batu. Dan anaknya dia itu berdiri, sudah duduk di atas batu. Kalau secara etika itu laut di tengah-tengah laut itu ya nggak ada batu, adanya ombak. Tapi itulah karomahnya, keramat beliau. Walaupun bahasanya beliau itu nggak memandang bahasanya agama maupun suku. Apalagi kita, kalau kita benar-benar meyakini kita sebagai orang Islam, wong ora Islam bae sampai segitunya beliau permohonannya mengabulkan, apalagi kita ya. Nah, yang terakhir intinya di Puncutan itu juga makom keramat yang begitu. Alamat di Jakarta bagian Celilitan Ya? Bagian Jakarta Utara. Karena memang pengalaman saya itu yang penting kalau di Jakarta yang mengenai Jakarta ya paling ya Celilitan, ya Tanjung Priok. Tapi memang pesan-pesan beliau itu yang saya alami itu setiap dimanapun saya berada, saya itu pasti ditanya beliau suruh nyari makomnya aulia. Karena setiap wilayah pasti ada sohibul wilayah, maupun di Medan, maupun di Padang, maupun di Banda Aceh, maupun dimanapun kita berada itu pasti ada sohibul wilayah. Jadi intinya ketika kita menempati suatu tempat yang baru, kita harus pamit lah, izin ya, permisi dengan suatu wilayah yang sudah tidak ada. Syukur-syukur kita bisa menyambangi, bisa silaturahmi ke beliau. Kayak satu contoh, bahkan beliau dulu waktu saya di Medan juga pengen terbang di Medan, karena di Medan kan juga ada makomnya Kesultanan kan juga ya termasuk istilahnya ya hadhil wilayah juga, sama-sama seperti orang-orang yang nggak sembarangan orang. Tapi pada waktu itu beliau itu memang banyak kesibukan, tugas beliau banyak ya, cuman saya dikasih mazhab sama beliau suruh sowan Pak Yai ya. Walaupun beliau Romo Yai Zakaria tidak bisa hadir, memang saya dikasih amanah suruh nyambangin, suruh sowan ke makomnya Kesultanan Medan yang bertempatan di Masjid Agung, sekitar Masjid Agung.
Ya waktu di Padang pun saya disuruh nyari sama beliau. Pokoknya memang pesannya beliau itu dimanapun kamu berada, intinya kalau memang bisa mencari tempatnya para wali-wali, para orang yang dekat sama Allah, ya kita silaturahmi. Tapi bila mana kita nggak mendapatkannya, ya kita hanya cukup dengan tawasul. Sohibul wilayah. Sohibul wilayah. Walaupun nggak ngerti Walaupun namanya nggak tahu, walaupun bahasanya nggak bisa bertatapan langsung, tapi secara keyakinan itu insya Allah kalau kita benar-benar yakin sama. Satu itu yang penting kan tergantung niat. Nek niatnya dadi yo dadi, tapi nek niatnya ora dadi, apapun yo nggak dadi. Niat kalau yakin wis lillahi ta'ala, yakin seyakin-yakinnya. Ya dimanapun berada, misalkan di Nias maupun di pernah, setiap saya berada itu pasti ditanya sama beliau. Di situ itu ada makom, coba kamu cari tahu, cari info. Yang dahsyat itu walaupun beliau mungkin tahu, tapi beliau itu sangat hati-hati untuk istilahnya bahasanya mengambil keputusan, tahu ini ada makomnya, ini ada makomnya ini. Padahal beliau tahu. Zakaria. Ya, insya Allah. Tapi beliau cuman hanya coba kamu cari informasi. Barangkali di area situ ada makom kewalian. Padahal beliau tahu. Tapi itulah keistimewaan beliau. Istilahnya seperti itu. Sampai saya punya pengalaman di Banjar itu dulu seperti itu, suruh nyari ada makomnya ini. Banjar, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ya memang istilahnya setiap kita itu bahasanya tawasul itu kan sama aja kita silaturahmi. Walaupun bahasanya kita nggak mengenal wajah beliau, kita nggak pernah lihat beliau, mungkin hanya lihat bahasanya di foto. Sekarang kita rata-rata lihat di foto, syukur-syukur di foto. Kalau nggak dilihat di foto ya kita istilahnya resapin aja dalam hati. Anggap aja bahwa kita itu walaupun belum pernah berjumpa secara lahiriah, belum pernah melihat secara lahiriah, tapi ya kita yakin, mesti yakin bahwa bismillah bahwa beliau itu adalah seorang waliullah, ya pasti kita nanti akan diterima lah. Nggak mungkin kalau para wali, para kekasih Allah itu menolak tamu, itu nggak mungkin. Hanya orang-orang yang kadang keyakinannya kurang aja, takut mau zaroh, masih takut dosa, takut keraguan-keraguan itu masih menyertai. Percuma. Saya pernah di Bekasi Jaya, ya itu kita itu waktunya kan gondel sudah. Tapi ya jangan sampai disalahgunakan bahwa kita meminta sama Sohibul Makom langsung. Tetap Sohibul Makom itu hanya untuk pelantara. Kembali lagi ya kita minta tetap sama Allah. Cuman kan kadang manusia salah mentafsirkan. Dikiranya nyembah kuburan. Nah, itu Hanya nyembah orang yang sudah mati. kadang orang salah tafsir. Kita itu ya istilahnya tetap minta sama Allah, kita silaturahmi, sama halnya kita sowan ke tempatnya kiai habaib itu kan kita minta didoakan, ngalap berkah, mohon ziyadah doanya, itu kan sama. Cuman bedanya beliau itu udah nggak maujud. Walaupun beliau nggak maujud, itu beliau tetap bisa menerima kita. Malah justru banyak kewalian-kewalian. Satu contoh kayak Syekh Maulana Maghribi Wonobodro, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Mbah Wali Baureksa Wonobodro, beliau itu kan nggak maujud, tapi beliau bisa ngasih kok nafkah orang banyak
Satu contoh pedagang-pedagang kalau acara hall maupun Jumat Kliwon itu kan beliau nggak maujud tapi bisa memberikan nafkah sama orang-orang banyak. Ya contohnya sama pedagang-pedagang yang ada di sekitar situ. Dagangannya laku karena banyak Tuh ziarah. karomah kewalian itu seperti itu ya. Terima kasih karena ini sudah maghrib. Saya itu cuman orang bodoh kadang ya. Saya pengen belajar menjadi orang yang baik. Saya pengen bahasanya saya nggak bisa mengamalkan ilmu apa-apa ya, cuman setidaknya bertukar pikiran, pengalaman apa yang pernah saya rasakan. Yang penting keyakinan dalam diri kita itu yang utama. Maupun kita pinter, maupun kita istilahnya banyak amalan-amalan yang begitu besar, yang begitu lafadznya panjang, tapi keyakinan kita nggak kuat sama Allah, percuma. Bukan kita merendahkan amalannya, itu bukan. Kadang banyak orang yang amalan panjang tapi keyakinannya kurang. Itu lebih baik amalan sedikit, hanya sholawat tapi keyakinan kita benar-benar seyakin-yakinnya, daripada yang panjang tapi kita keraguan. Cukup sekian lah. Saya cuman ya tidak tahu lah, intinya ya mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman itu ada manfaat ya, setidaknya ada manfaat bahwa kita itu jangan ragu. Satu kuncinya mau melakukan sesuatu jangan ragu ya. Sholat pun jangan takut. Sholat kok takut nggak diterima ya cuma. Yang penting kita ya istilahnya bismillah, ngikutin kewajiban sebagai orang Islam.